yang berhubungan dengan detail background tersebut. Jadi misalkan konsep mengenai apa namanya tadi pengolahan sinyal dari suatu data elektromagnetik, ya berarti hanya orang-orang EM saja yang menekuni atau memahami hal tersebut. Kemudian ada lagi berikutnya yang menyatakan permasalahan secara umum yang kita teliti pada penelitian tersebut, ya. Jadi misalkan masalah noise tadi, ya. Nah, kita sampaikan di sini. Jadi cara mengeliminasi noise data elektromagnetik, ya. Misalkan elektromagnetik yang dihasilkan oleh ground penetrating radar gitu. Nah, kita sampaikan di sini bahwa pada saat melakukan akuisisi misalkan menggunakan metode ground penetrating radar, maka di situ muncul noise misalkan yang dihasilkan dari efek apa namanya badai magnetik atau terdapat benda yang bersifat logam di sekitar area pengukuran. Nah, itu bisa, ya. Jadi itu general problem, ya. Oke, berikutnya ada kalimat yang menyatakan hasil penelitian, ya. Setelah tadi kita menyatakan general problem, kita menyatakan kalimat hasil penelitian kita. Nah, hasil penelitian itu biasanya diawali di sini, ya. Here we show bla 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 bla. Nah, berarti di situ kalian menyampaikan hasil penelitian yang kalian dapatkan, ya. Misalkan di sini saya akan menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode misalkan band pass filter, maka kita bisa mengeliminasi noise yang memiliki frekuensi incoherent, gitu ya, atau frekuensi yang tidak sama terhadap data primernya. Nah, di sini kita mulai menunjukkan hasil. Kemudian setelah itu kita juga bisa menampilkan hasil yang berkaitan dengan kasus yang sebelumnya, ya. Halo, apakah masih bisa terlihat slide-nya? Masih bisa, Pak. Oh ya, barusan soalnya agak menghilang atau mungkin karena sinyal HP saya yang tiba-tiba drop. Oke, saya lanjutkan, ya. Nah, yang berikutnya ini kalimat berikutnya ini adalah menyampaikan mengenai perbandingan dengan hasil-hasil yang sebelumnya. Jadi kita juga bisa menampilkan hasil penelitian sebelumnya. Jadi bahwa penelitian sebelumnya juga menggunakan metode yang sama, ya. Ternyata misalkan hasil yang didapatkan juga sama, atau juga bisa memberikan masukan dari metode yang sebelumnya, gitu ya. Jadi misalkan kita punya metode baru yang sifatnya lebih sakti, ya, atau lebih robust, kemudian di situ kita memberikan solusi terhadap permasalahan yang sebelumnya dengan metode sebelumnya tidak bisa diselesaikan. Nah, kita bisa sampaikan di sini juga bahwa pada kasus sebelumnya metode tersebut, misalkan metode A tidak bisa menghilangkan noise, gitu ya, tapi dengan metode yang sekarang yang saya gunakan, metode B, dengan kombinasi bla 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 bla, maka kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, misalkan untuk mengeliminasi noise yang terdapat di dalam data elektromagnetik hasil pengukuran ground penetrating radar. Nah, itu disampaikan di sini, ya. Kemudian, nah ini di kalimat yang terakhir, ya, yang warna biru ataupun warna kuning ini kita bisa menyampaikan hasil secara umum, ya. Jadi dengan metode tersebut misalkan kita bisa menerapkan ke dalam data hasil pengukuran ground penetrating radar misalkan untuk area yang lain, karena alasannya apa, misalkan karena sinyal noise tersebut misalkan hanya bergantung pada parameter apa, gitu ya. Gitu. Nah, jadi kita menyampaikan untuk kasus yang lebih umum, gitu. Jadi dari metode yang kita gunakan itu bisa loh bahwa ini diterapkan untuk beberapa kasus yang lain. Nah, yang kuning ini tadi, ya, perspektif yang lebih luas atau kesimpulan bisa juga, ya. Jadi kesimpulannya dengan metode tersebut kita bisa mengeliminasi noise misalkan incoherent dengan menggunakan prinsip dari
Ya. Oke, ini gambaran mengenai abstrak ya. Nah, ini contohnya. Di sini ada contoh dari abstrak. Nah, ini bisa kalian baca nanti ya. Jadi kalau di sini kasusnya adalah tentang metode MT ya, magnetotelurik, di mana metode magnetotelurik adalah metode EM pasif ya, suatu teknik metode elektromagnetik pasif, di mana metode elektromagnetik pasif ini medan listrik dan medan magnetnya dihasilkan di antara permukaan bumi ya, dengan biasanya dengan awan pembawa muatan ya, pembawa muatan listrik. Nah, biasanya antara awan dan permukaan bumi atau earth surface itu terdapat beda potensial. Dengan adanya beda potensial, maka akan mengakibatkan medan listrik ya. Nah, medan listrik itu kalau menurut hukum Faraday, dia akan menghasilkan medan magnet. Itu kan semua semua orang yang pernah belajar di Departemen Teknik Geofisika atau Geofisika pasti mempelajari teori dasar ya mengenai beberapa metode geofisika. Jadi mereka setidaknya paham di situ ya, ketika kita menjelaskan mengenai konsep medan listrik dan medan magnet. Kemudian selanjutnya di sini field and space bit. Nah, di sini menghasilkan apparent resistivity ya. Oke. Berikutnya sesuatu yang belum dilakukan untuk melakukan pemodelan data magnetotelurik ya. Sebelum melakukan pemodelan data magnetotelurik, maka untuk mengkonvert antara resistivitas semu dengan resistivitas sebenarnya, menganalisa dari dimensi dari data magnetotelurik itu diperlukan. Nah, ini mulai kita fokus ke ke salah satu parameter geofisik tertentu yang mungkin hanya ditekuni oleh orang-orang yang mendalami magnetotelurik ya. Jadi in this study the MT data were taken from, nah, itu mulai ke aspek geologinya. Berarti mulai dari kita menjelaskan mengenai bagaimana mengkonversi data apparent resistivity ke resisitivitas sebenarnya sebelum dilakukan pemodelan data magnetotelurik. Nah, itu mulai hanya dipahami oleh orang-orang yang mendalami konsep MT ya, atau magnetotelurik. Oke, nah berikutnya di sini di bawahnya yang kalimat warna hijau itu ya, the MT data analysis used for parameters. Di sini mulai kita menunjukkan problem secara umum ya. Jadi analisa data magnetotelurik menggunakan 4 parameter, yaitu ada Swift Q, bar skew, polar diagram, dan tensor fasa. Kemudian satu dimensi pemodelan satu. Nah, di sini problemnya kita munculkan ya, ada beberapa parameter yang kita teliti di sini. Kemudian lanjut ke yang warna merah, jadi korelasi antara model dan dimensi data yang akan diungkapkan. Nah, ini sudah mulai menunjukkan hasil ya, hasil di mana ketika kita sudah menghasilkan 4 parameter tersebut misalkan ya, maka di sini kita bisa mendapatkan korelasi antara model dan dimensi data dari area studi yang kita teliti ya. Kemudian nah ini yang tadi kemudian hasil yang lebih spesifik ya, yang berkaitan dengan studi sebelumnya. Data analisis yang warna ini ya, yang warna ungu ya, ungu atau warna apa ini? Data analysis from Swift to parameter indicate the 3D character of MT data in either
analisa data dari skew parameter skew shift mengindikasikan bahwa karakter 3 dimensi dari data magnetotelluric mengindikasikan ini ya, karakter dari data magnetotelluric yang memiliki dimensi 3 dimensi. Nah, kemudian ini hasil spesifik dari penelitian kita ya. The measure of the polar diagram were peanut shape, ya, berbentuk seperti kacang, dan a lot of phase tensor had an ellipse shape, bentuknya ellipse dan memiliki nilai beta value dan mengindikan 3D karakter. Jadi ini sudah mulai yang hasil tadi sudah menunjukkan adanya hasil yang berkaitan dengan parameter yang sedang kita teliti. Jadi yang warna pink ini berkaitan dengan hasil parameter yang kita sedang lakukan penelitian. Ini hanya fokus pada studi yang kita lakukan ya, belum menghubungkan ke studi yang sebelumnya yang pernah dilakukan. Nah, ini mulai yang warna biru ya, auto 3D inversion modeling for this data was more proper because the data ini dan 1D 3D algorithm was computational essential. Jadi ini mulai dikaitkan dengan yang penelitian sebelumnya ya, general konteks. Oke, yang terakhir kita mulai ke yang broader perspektif atau kesimpulan ya. Jadi makanya ada kalimat jadi di dalam studi ini kita menampilkan beberapa modeling yang dapat which revealed that in some cases yang dapat memperlihatkan untuk beberapa kasus 1D dan 3 dimensi, inversi 1D dan 3 dimensi itu menunjukkan adanya kesamaan. Jadi ini kesimpulan yang kita peroleh dari hasil penelitian kita. Oke, jadi ini mengenai abstrak ya, Kemudian saya coba akan jelaskan kembali yang mengenai penyusunan proposal kemarin ya. Nanti setelah ini saya akan memberikan tugas untuk minggu depan ya. Kita minggu depan sudah mulai mengerjakan tugas penyusunan proposal, dan mungkin nanti kita coba lakukan presentasi untuk setiap peserta mata kuliah ya. Dosen maja kita masuk biar puas badminton nah. Ya. Biar badminton Jadi proposal riset ya, seperti yang kemarin saya sudah jelaskan, hal yang terpenting dari suatu proposal riset adalah di sini proposal riset itu harus bisa menjelaskan mengenai topik riset yang kita lakukan. Ya. Jadi harus nyambung dengan topik riset yang kita lakukan ya. Jangan sampai proposalnya menjelaskan apa, tetapi dia tidak ada kaitannya dengan topik penelitian yang kita pilih. Gitu. Nah itu tidak berkorelasi, artinya tidak bisa menyampaikan isi penelitian. Oke, jadi hal yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah topik riset. Jadi sebelum kalian melakukan penelitian, kalian harus memilih topik riset yang kalian minati ya, atau yang sudah kalian lakukan studi literatur.
Nah, dari topik riset tersebut kita pasti sudah mendapatkan apa yang disebut research gap ya kemarin ya, research gap. Kemudian dari research gap itu atau gap antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain, kita pasti muncul apa yang disebut sebagai research question atau pertanyaan riset ya. Nah, di situ proposal riset kita yang berkaitan dengan topik riset tertentu itu harus bisa menjawab pertanyaan riset tersebut ya. Jadi pertanyaan riset kita itu harus terjawab dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam proposal riset kita. Nah, munculnya proposal riset dari mana? Dari research gap ya, atau gap antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya. Nah, kalian bisa tahu dari mana ada research gap, berarti kalian harus melakukan studi literatur ya. Jadi kalian harus banyak baca dari beberapa sumber, bisa itu buku, bisa itu jurnal ataupun sumber-sumber yang lain, referensi-referensi yang lain. Nah, kalian di situ menemukan gap ya, atau sesuatu yang belum dilakukan oleh peneliti-peneliti yang lain. Nah, maka di situ kalian mengusulkan untuk melakukan penelitian di zona kosong itu ya, untuk menjawab pertanyaan risetnya. Jadi dari research gap ada zona yang belum dilakukan penelitian atau masih belum ada hubungan antara penelitian satu dengan penelitian lain, maka kita memunculkan pertanyaan riset ya. Dari pertanyaan riset kita melakukan suatu tahapan yang nantinya dari tahapan tersebut kita bisa menjawab pertanyaan riset yang kita miliki. Nah, fungsi dari proposal riset itu diantaranya mengarahkan orang lain agar mengerti tentang cakupan riset kita atau dengan kepentingan riset kita ya. Jadi kita melakukan penelitian pada topik tersebut alasannya apa ya. Berarti ada kepentingan di situ kan. Terus cakupan itu ya kita melitinya sampai sejauh mana. Ya, biasanya ini disampaikan di batasan masalah ya. Batasan masalah. Nah, itu yang menjelaskan cakupan riset kita. Terus kita di situ juga misalkan mau menyampaikan suatu metodologi yang baru. Jadi di situ kita juga akan menjelaskan atau mengarahkan orang untuk memahami cara atau metodologi yang kita usulkan. Kemudian di sini kita juga menyampaikan pemahaman konteks mengenai sains dan teknologi. Ya, artinya apa yang kita lakukan itu ya memang basicnya ada atau dasarnya ada ya. Makanya di sini berkaitan dengan pemahaman konteks sains dan teknologi. Kemudian berikutnya adalah meyakinkan dari seorang pemberi dana riset atau lembaga pemberi dana riset bahwa riset yang kita lakukan itu memang ada relevansinya dengan beberapa problem yang mereka berikan gitu ya. Jadi bisa menjawab problem-problem yang mereka tawarkan sehingga mereka bisa atau mau memberikan dana untuk penelitian kita. Oke. Nah, kemudian dalam hal menulis proposal riset itu kita punya format ya. Biasanya setiap institusi kita punya format, misalkan untuk pengajuan dana penelitian ke Kementerian Pendidikan Tinggi ya, Kemendikti, atau mengajukan penelitian ke Badan Ilmiah Riset Badan Riset Ilmiah ya, BRIN ya, mengajukan proposal riset ke BRIN atau ke Kemendikbud, pasti bisa jadi di antara dua lembaga itu punya format riset yang berbeda-beda. Format proposal riset yang berbeda-beda. Tapi apapun bentuknya, secara umum riset itu pasti ada cakupan yang sama gitu ya. Ada inti dari format itu pasti ingin menyampaikan sesuatu yang sama. Yaitu di sini ekspresi keingintahuan dan perolehan jawaban ilmiah ya, sehingga mencakup topik riset, pertanyaan riset, hipotesa, asumsi, metode, tahapan riset, tahapan kegiatan riset, infrastruktur riset yang diperlukan, penjadwalan kegiatan riset, dan pendanaan riset. Jadi mau formatnya berbeda-beda, tapi apa yang terkandung di dalam suatu proposal riset itu ya ini gitu ya.
tidak jauh dari yang ini gitu. Poin-poinnya ini. Nah, ini untuk riset. Nah, ini kalau misalkan untuk studi S1 bisa jadi mirip seperti ini, tapi untuk studi S2 atau studi yang lebih tinggi lagi S3 bisa jadi ini berbeda, karena untuk studi S3 ini biasanya dibutuhkan adanya unsur kebaruan atau novelty ya. Nah, unsur kebaruan atau novelty ini di sini kan nggak ada ya. Nah, gitu. Nah, ini secara umum yang sering ada di setiap proposal riset ya. Yang jarang biasanya ya tidak dilibatkan di sini. Oke. Nah, proposal riset ini pada umumnya ya mencakup ini ya, ada topik riset. Topik riset itu diakomodir oleh judul penelitian. Kemudian ada pertanyaan riset ya atau research question. Ini di bagian latar belakang ya, latar belakang. Kemudian tujuan riset. Tujuan riset itu apa? Ya, dari pertanyaan riset itu kita ingin mendapatkan apa? Nah, kemudian pastinya ya kita harus menggunakan asumsi gitu ya. Apa sih tujuan asumsi? Tujuan asumsi ya untuk menyederhanakan permasalahan. Ya. Gitu. Jadi asumsi ini berkaitan dengan ini ya. Artinya suatu riset yang kualitasnya makin tinggi gitu, berarti asumsi yang digunakan itu makin sedikit gitu ya. Asumsi yang digunakan makin sedikit. Jadi kalau misalkan pada saat mahasiswa S1 melakukan penelitian tugas akhir gitu ya, asumsinya misalkan batuan yang diteliti atau batuan yang memiliki nilai parameter elastisitas itu bersifat isotropis. Nah, itu asumsi. Itu untuk misalkan level mahasiswa S1 gitu ya. Tapi kalau sudah mencapai level yang lebih dari itu ya kita mungkin asumsinya sudah makin sedikit ya, tidak menggunakan tadi asumsi batuannya bersifat isotropis. Mungkin kita sudah menggunakan bahwa batuan yang kita teliti atau lapisan medium bumi yang kita teliti sudah bersifat anisotropis. Nah, anisotropis juga masih dibatasi asumsi lagi ya. Asumsi karena kalau tidak dibatasi asumsi akan menjadi sangat kompleks gitu ya. Jadi anisotropisnya itu ada yang bersifat horizontal transfer isotropis atau vertikal transverse isotropis. Ada HTI, ada VTI ya, VTI ada HTI. Nah, horizontal transfer isotropi kan beda itu dengan yang vertikal transfer isotropi. Tapi keduanya sudah masuk anisotropi, hanya saja asumsinya bahwa yang horizontal dia lapisannya antara yang satu dengan yang lain itu bersifat perbedaannya secara horizontal gitu ya. Nah, sedangkan yang vertikal itu perbedaannya secara vertikal. Jadi satu lapisan yang sama tapi dia memiliki nilai parameter fisik yang berbeda dalam satu lapisan. Nah, perbedaannya yang secara horizontal berarti horizontal transfer isotropi. Kalau yang VTI itu berarti vertikal transfer isotropi ya. Jadi perbedaannya secara vertikal bisa. Nah, itu asumsi ketika kita meningkatkan kualitas dari riset kita. Nah, ketika makin tinggi lagi misalkan kalau ini sudah tidak horizontal atau transfer, tapi misalkan anisotropinya itu dengan parameter elastis yang derajat anisotropinya lebih tinggi gitu. Nah, itu berarti asumsinya ya makin sedikit lagi gitu. Jadi makin tinggi kualitas riset itu biasanya asumsinya itu yang kita gunakan ya makin sedikit. Karena kan di situ tingkat kerumitannya pun pasti bertambah dengan sedikitnya asumsi. Nah, kemudian hipotesa ya, hipotesa seperti yang saya jelaskan kemarin, hipotesa itu adalah jawaban sementara ya. Jawaban sementara dari apa yang sedang kita teliti. Dari mana kita mendapatkan hipotesa ini? Jawaban sementara ini ya, kita dapat jawaban sementara ini dari literasi yang kita baca ya, biasanya dari paper-paper ataupun dari jurnal ataupun dari buku. Permasalahan yang kita dapatkan ini biasanya solusinya apa gitu ya. Kalau solusinya ini misalkan metode A, dengan metode A kemungkinan hasilnya adalah apa.
Nah, itulah hipotesa ya, hipotesa. Kemudian metode yang digunakan. Nah, di sini kita sampaikan metode yang digunakan ini apa dalam penelitian kita ya. Metodenya dari beberapa referensi juga yang kita baca ya. Nah, tahapan riset ini lebih menjelaskan bagaimana flow ya, flow atau flowchart atau langkah-langkah yang kita lakukan di dalam metode penelitian. Infrastruktur, dan infrastruktur itu fasilitas riset ya. Fasilitas riset itu kalau di proposal tugas akhir biasanya kita menyampaikan mengenai software yang digunakan, misalkan ya di situ ada software misalkan Thomson Russell atau Petrel atau software misalkan apa namanya Seisi atau yang lain-lain gitu ya. Itu infrastruktur yang digunakan atau hardware yang kita gunakan juga bisa ya, misalkan kita mau meneliti tentang besarnya porositas dari batuan menggunakan porosity meter. Nah, di situ kita jelaskan tuh komponen-komponen dari porosity meter itu apa saja. Misalkan ada tabung hidrogen ya untuk substitusi gas di dalam suatu pori batuan. Kemudian ada barometer ya, tekanan yang untuk mencatat berapa sih tekanan pori yang dihasilkan oleh suatu alat ukur porosity meter gitu ya. Kemudian ada apalagi ada chamber itu misalkan suatu tempat yang digunakan untuk mensimulasikan tekanan yang dialami oleh suatu sampel batuan ya. Jadi ada misalkan kita mau mensimulasikan tekanan hidrostatik ya, hidrostatik. Berarti di chamber itu kita akan memberikan tekanan sebesar tekanan hidrostatik seperti yang dialami batuan pada kedalaman tertentu. Nah, itu kita jelaskan ya di situ. Baik hardware maupun software. Nah, penjadwalan kegiatan. Nah, ini kita juga harus sampaikan juga mengenai penjadwalan kegiatan penelitian ya. Nah, penjadwalan kegiatan ini kita harus sampaikan kenapa? Karena riset yang kita lakukan baik itu yang ditawarkan dari beberapa institusi maupun dari perguruan tinggi itu terbatas oleh waktu ya, terbatas oleh waktu. Jadi kita nggak bisa seenaknya, wah saya mau penelitian ini sampai 10 tahun gitu kan, nggak mungkin ya, karena kan namanya kita studi kuliah itu pasti ada batas masa kuliah. Misalkan untuk level S1 itu maksimal di 7 tahun gitu ya. Kemudian kalau ada penelitian dari lembaga riset yang menawarkan untuk memberikan dana penelitian, mereka juga pasti ada target waktu. Pada target waktu sekian itu penelitian yang dihasilkan harus sudah selesai ya. Jadi permasalahan yang dialami oleh lembaga pemberi dana penelitian itu bisa segera terselesaikan juga. Ini kita maksudnya ke penjadwalan kegiatan riset atau timeline ya, timeline. Oke, pendanaan riset. Nah, pendanaan riset kita sebutkan di sini ya. Pendanaan riset apakah berasal dari lembaga riset tertentu gitu ya, atau penelitian yang sifatnya mandiri, gitu kan? Itu bisa juga ya. Gitu. Oke. Nah, ini tadi ya topik riset kita bahas satu persatu. Topik riset itu berkaitan dengan judul proposal riset ya. Jadi judul proposal riset itu kita bisa melihat topik apa nih. Dari judul itu kita bisa melihat topik apa yang sedang dikerjakan oleh kita pada saat kita melakukan riset ya. Jadi kita melihatnya dari judul. Kemudian berikutnya ya, pertanyaan riset. Nah, pertanyaan riset ini merupakan pemikiran periset dari hasil kajian pustaka dan kecendekiannya secara komprehensif. Artinya kalau kita mau memiliki pertanyaan riset, ya berarti kita harus banyak membaca referensi. Kalau kita nggak punya referensi yang cukup, ya kita tidak mungkin memiliki ide gitu ya. Kita kira-kira celah mana nih yang bisa kita lakukan untuk bahan penelitian. Gitu. Jadi tetap kita harus banyak membaca di sini kuncinya. Nah, pertanyaan riset ini merupakan sesuatu hal yang pokok, yang utama sebelum kita melakukan penelitian. Ya, sekarang kita mau meneliti, kalau kita nggak punya pertanyaan ya buat apa? Nggak bisa maju ya. Apa yang mau kita teliti gitu? Kita meneliti sesuatu ya karena kita punya pertanyaan di dalam benak kita gitu. Kira-kira
apa sih permasalahannya gitu kan, terus bagaimana menjawabnya. Kalau sudah ada stimulus itu kan berarti kita sudah bisa melakukan suatu penelitian ya, penelitian atau pekerjaan ilmiah. Nah, kemudian bentuk-bentuk dari hasil penelitian kita nanti bisa dituliskan ya, dalam bentuk laporan tertulis atau skripsi atau tesis, disertasi atau makalah yang terdokumentasi secara formal. Jadi hasil penelitian kita itu harus bersifat formal ya. Jadi nggak bisa penelitian kita sudah meneliti kemudian kita hanya sampaikan ya maaf misalkan di YouTube gitu ya, di broadcast, di podcast di YouTube itu nggak bisa ya. Jadi penelitian itu harus berbuah karya ilmiah yang bersifat formal. Jadi bisa itu berupa jurnal atau laporan karya ilmiah tertentu gitu ya. Oke. Nah, ini PR tadi jawabannya ya, jawaban dari PR, jawaban dari pertanyaan riset akan mengatasi masalah yaitu masalah yang diberikan sebagai jawaban berharga. Makanya ada beberapa institusi yang memberikan dana ya, karena memang jawaban itu berharga gitu ya, bisa menyelesaikan permasalahan yang mereka alami. Oke, yang menentukan PR merupakan inti dari riset untuk menunjukkan kepada kerangka riset ya. Terus pertanyaan riset menjadikan asumsi teoris menjadi lebih jelas. Itu dari asumsi teoritis itu kita bisa membuktikan juga ya secara praktis itu apakah teori yang dibangun itu sudah sesuai atau belum gitu ya. Nah, di sini dengan pertanyaan riset itu juga bisa membuktikan secara teoritis apakah itu sudah betul atau belum. Contohnya seperti kemarin ya, bahwa seorang Einstein itu punya pertanyaan riset bahwa apakah kecepatan cahaya itu bernilai sama atau berbeda untuk setiap kerangka acuan, kan itu pertanyaan risetnya. Jawaban risetnya ditulis oleh Einstein dengan penjelasan teoritis ya. Penjelasan teoritis Einstein itu dia menggunakan istilahnya apa ya? Akal dia untuk menjelaskan bahwa kecepatan gelombang cahaya atau kecepatan gelombang elektromagnetik itu bernilai sama untuk setiap kerangka acuan. Tapi pada saat itu kan sulit dipahami oleh orang yang atau fisikawan yang ada pada saat itu yang terbiasa dengan bahwa gelombang itu membutuhkan medium untuk merambat, sehingga pertanyaan Einstein ini hasil riset teoritis Einstein dirasa belum cukup gitu. Sehingga ada riset berikutnya yang membuktikan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik itu bernilai konstan untuk setiap kerangka acuan. Ya salah satunya hasil percobaannya Michelson-Morley ya. Michelson-Morley itu dia menggunakan interferometer untuk melihat bahwa gelombang elektromagnetik itu tidak membutuhkan medium. Dari situ bisa disimpulkan ketika gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium, berarti dia bisa merambat tanpa medium. Kalau merambat tanpa medium berarti dia tidak membutuhkan kerangka acuan. Artinya untuk setiap kerangka acuan dia bernilai sama ya. Nah, mulai bertahap ya, dari mulai konsep teoritis, pertanyaan riset diselesaikan dengan konsep teoritis. Kemudian dari konsep teoritis pun masih bisa dijadikan pertanyaan riset ya. Apakah konsep teoritis tersebut benar atau tidak gitu ya. Maka ada beberapa riset-riset yang sifatnya praktis atau eksperimen. Nah, riset eksperimen itu bisa memperjelas asumsi teoritis yang sebelumnya pernah disampaikan. Ya. Oke, nah kita semuanya sudah melakukan tahapan-tahapan riset ya. Setelah kita semuanya sudah melakukan tahapan riset, maka langkah berikutnya adalah menuliskan abstrak. Jadi abstrak itu adalah bagian terakhir dari suatu laporan ilmiah ya, laporan ilmiah yang bersifat formal. Jadi bukan kita membuat abstrak dulu baru riset, enggak. Kita riset dulu ya, kita jawab pertanyaan riset, kita jelaskan metode-metode yang kita gunakan untuk melakukan riset tersebut. Nah, dari situ kita dapatkan hasil, kita dapatkan kesimpulan. Nah, dari seluruh tahapan-tahapan riset kita baru bisa menuliskan abstrak ya. Jadi abstrak itu bagian terakhir.
Oke, nah salah satu jenis dan tujuan dari pertanyaan riset. Jadi PR atau pertanyaan riset itu bertujuan untuk menentukan arah dan jenis riset yang akan kita lakukan. Apakah bersifat kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Nah, selain itu juga pertanyaan riset menentukan tujuan utama dari riset ataupun makalah. Ya. Oke, riset kualitatif. Nah, ini riset kualitatif biasanya pertanyaan risetnya itu diawali dengan pertanyaan mengapa atau bagaimana. Jadi itu lebih ke riset yang bersifat kualitatif. Ya. Misalkan bagaimana terjadinya peristiwa gempa bumi. Orang menjelaskan kan, adanya tumbukan antara lempeng samudra dengan lempeng benua, sehingga di situ terjadi patahan di mana si lempeng benua mencapai batas elastisitasnya dan mengakibatkan adanya patahan yang terjadi di lempeng benua, sehingga dari patahan itu memunculkan getaran dan getaran yang merambat memunculkan gelombang, sehingga gelombang yang sampai ke permukaan itu yang kita sebut sebagai gempa bumi. Nah, itu pertanyaan riset mengapa suatu gempa bumi itu terjadi. Nah, kemudian riset kuantitatif, ya, misalkan riset kuantitatif. Nah, ini di mana biasanya ada pertanyaan kalimat atau kata tanya yang digunakan dalam pertanyaan riset itu adalah di mana, kapan. Ya. Misalkan di manakah epicenter dari gempa ini, misalkan. Cara menentukan epicenter dari suatu gempa itu kita menggunakan metode inversi gelombang permukaan atau inversi travel time dan lain-lain gitu ya. Kita menentukan di situ posisi dari epicenternya di mana. Kapan? Nah ini ada namanya earthquake prediction. Earthquake prediction itu kita secara statistik menuliskan ya. Dengan pemodelan elastisitas suatu lapisan bumi, di situ kita bisa menjelaskan tuh. Kira-kira kalau kecepatan subduksinya berapa gitu ya, terus kapan dia akan mencapai batas elastisitas, kemudian sampai kapan dia mencapai batas elastisitas, kemudian dia mencapai suatu sifat yang sifatnya plastis, kemudian break. Nah, kapan breaknya? Nah, itu kita punya pertanyaan riset yang menggunakan kata kapan ya. Nah, itu riset-riset yang bersifat kuantitatif. Jadi kita bisa menggunakan pertanyaan di mana, kapan, atau berapa. Bisa juga menggunakan berapa ya. Nah, misalkan ada menentukan posisi reservoir batuan pasir atau menentukan sebaran reservoir batuan pasir, itu bisa ya. Itu kan berkaitan dengan di mana reservoir batu pasir, gitu kan ya. Nah, itu termasuk riset kuantitatif. Jadi kalau kita sekarang berada di dunia geofisika gitu ya, maka kita pasti berkaitan dengan riset kuantitatif ya, atau minimal campuran gitu ya. Jadi di geofisika tidak ada yang sifatnya kualitatif, karena kita kan meneliti bumi dengan metode fisika. Artinya kalau kita menggunakan metode fisika, pasti segala sesuatunya bersifat kuantitatif atau punya nilai ya. Punya nilai ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya, relevansi riset. Nah, relevansi riset ini ya berarti kalau kita di dunia geofisika, berarti kita harus tahu apa yang disebut sebagai objek penelitian ya, objek penelitian. Dari definisinya geofisik ya, geofisik berarti geo itu adalah bumi ya, kemudian fisik itu adalah fisika. Jadi kita menyelidiki bumi dengan konsep-konsep fisika ya, geofisika. Berarti objeknya adalah bumi gitu ya. Ya, relevansi risetnya apa kalau teknik geofisika ya? Relevansi risetnya kita harus menggunakan fisika untuk menyelidiki bumi ya. Apakah itu konsep fisikanya berkaitan dengan konsep gelombang ataukah konsep fisikanya berkaitan dengan
sifat resistivitas, kelistrikan atau sifat kemagnetan, ya itu semua berkaitan dengan parameter fisik ya, riset yang kita lakukan. Jadi geofisika ini ya objeknya geo, bumi, kemudian fisiknya atau fisikanya itu adalah metode yang digunakan untuk melihat bumi atau untuk meneliti bumi. Nah ini saya pernah mengalami suatu diskusi yang menarik ya ketika saya mengambil mata kuliah metode penelitian di program doktor. Kebetulan di program doktor juga ada ya mata kuliah metodologi penelitian, dan itu diambilnya pada saat semester pertama ya di program doktor. Jadi saya pernah bertanya kepada salah seorang guru saya, dosen saya di ITB, apakah penelitian menggunakan GPR di planet Mars misalnya, apakah itu termasuk topik geofisika gitu ya? Ya, kesimpulannya yang seperti itu berarti tidak termasuk dalam riset geofisika. Kenapa ya? Karena objeknya sudah bukan lagi bumi ya. Walaupun metodenya sama gitu. Metodenya di situ menggunakan ground penetrating radar ya. Tapi groundnya ternyata bukan ground dari Earth gitu ya. Groundnya adalah ground dari planet Mars gitu. Jadi itu bukan termasuk relevansi dengan geofisika gitu ya. Nah, ini contoh-contoh beberapa relevansi relevansi riset yang memiliki topik tentang kebumian atau geofisik ya. Ada misalkan tentang mitigasi bencana, ada tentang eksplorasi SDA gitu ya. Kemudian metode geofisik yang berkaitan dengan lingkungan ya, pencemaran limbah, dan termasuk iklim ya, karena iklim itu masih berada di bagian dari bumi ya. Itu yang disebut dengan relevansi riset. Jadi kalau kita mengajukan proposal riset tentang kebumian tapi kita malah di situ topiknya mengenai misalkan penampakan planet apa pada malam keberapa gitu ya, itu bukan relevan ya, tapi itu nggak relevan sama sekali dengan topik yang ditawarkan yang berupa topik kebumian atau geofisik. Ini perlu ya kita pahami ya, suatu institusi atau lembaga yang menawarkan riset itu kita lihat harus benar-benar kita pahami topiknya apa gitu. Jadi proposal yang kita usulkan itu memiliki relevansi riset yang sesuai. Oke, kemudian asumsi. Nah, asumsi tadi ya sudah saya jelaskan. Alam semesta ini sangat banyak sekali yang kita tidak ketahui ya. Nah, maka untuk melakukan suatu riset dengan waktu terbatas berarti kita harus memiliki asumsi ya, artinya membatasi yang tidak kita ketahui itu seolah-olah kita tahu. Misalkan asumsikan bahwa medium bersifat isotropis, itu kan seolah-olah kita tahu bahwa medium itu ketika diberi kecepatan dari arah kanan atas bawah, kanan kiri atas bawah, itu nilainya sama. Tapi kenyataannya seperti itu tidak kan. Jadi kita seolah-olah tahu dulu beberapa parameter yang kita tidak tahu, kita gunakan menjadi riset, kita jadikan bahan untuk penelitian atau bahan riset. Ya, jadi asumsi ini ya boleh dibilang kita sok tahu karena kita memiliki keterbatasan ya, sok tahu dulu gitu ya. Karena kita punya keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian. Oke. Ya, asumsi itu boleh saja, wajar ya, karena kan namanya penelitian suatu saat terus akan berkembang seiring masih adanya peradaban manusia gitu. Jadi suatu saat akan berkembang, jadi bertahap. Jadi asumsinya makin lama makin kesini makin dikurangin asumsinya, makin menunjukkan kondisi sebenarnya lah ya, bahasanya seperti itu. Nah, ini bahasa halusnya ya. Jadi asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berdasar karena dianggap benar. Ya.
bahasa ilmiahnya dugaan lah ya, bukan sok tahu. Kalau bahasa sok tahu itu bahasa sederhananya lah, bahasa sehari-hari. Oke. Kemudian hipotesa. Nah, hipotesa ini berasal dari bahasa Yunani ya, hypo itu di bawah, kemudian tesis itu pendapat yang diyakini gitu. Jadi pada dasarnya hipotesa ini merupakan jawaban awal sebagai praduga terhadap pertanyaan riset, sehingga harus dibuktikan kebenarannya. Jadi hipotesa itu hanya jawaban awal ya. Kita belum bisa menganggap itu sesuatu yang sifatnya mutlak ya. Mutlak benar itu tidak bisa. Jadi kita harus melakukan tahapan-tahapan riset untuk membuktikan. Jadi hipotesa itu ya hasil, tidak menuntut hasil risetnya sesuai hipotesa kita, tidak. Jadi hipotesa ya bisa tidak sesuai dengan jawaban akhir riset ya. Jadi hipotesa tidak selalu memiliki kesamaan dengan kesimpulan akhir dari penelitian atau riset. Nah ini ya, jika dari hasil percobaan ternyata hasil pengamatan tidak bertentangan dengan hipotesa, maka hipotesa menjadi teruji. Teruji berarti hipotesa yang kita lakukan itu ya teruji benar. Tapi kalau salah ya berarti hipotesanya harus kita revisi. Nah kalau sudah teruji benar berarti itu akan menjadi suatu teori. Nah itu bisa kita gunakan dalam praktek-praktek atau riset-riset yang lain. Nah perumusan hipotesis melalui proses penalaran sehingga jelas dapat diuji. Yaitu ada kaidahnya ya secara logis ya, artinya kita tidak asal-asalan menjawab hipotesa, tapi kita punya dasar ilmiah atau argumen-argumen yang sifatnya rasional. Oke, kemudian nah ini fungsi hipotesa ya, yaitu menguji teori, mendorong perumusan teori atau metode baru, menjelaskan fenomena tertentu, kemudian merupakan pedoman sebagai arah riset dan mengarahkan hasil atau penyimpulan riset. Ya, jadi hasilnya kita harus hipotesa ini yang kita ambil di awal itu salah satu bagian yang juga ikut mengarahkan riset kita gitu ya. Jadi biar riset kita itu arahnya tidak kemana-mana ya. Jadi salah satunya ya kita membuat jawaban awal lah ya, biar hasil riset kita itu tidak menyimpang ke topik yang lain gitu. Oke, kemudian metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan kajian tentang metode yang sesuai untuk digunakan. Nah, ini kajiannya ada pendekatan teori ya. Misalkan seperti beberapa riset fisika teoritis ya, itu semua berkaitan dengan pendekatan teori. Kemudian kita juga bisa melakukan suatu pemodelan ideal ya, pemodelan ideal. Jadi misalkan konsep fisika batuan, apakah bentuk suatu batuan seperti itu gitu dengan beberapa matriks yang bersifat atau yang berbentuk bulat, kan tidak ya. Nah, kita bisa membuat model ideal, tujuannya apa? Untuk mendekati kondisi real. Jadi kita bisa melakukan pemodelan ideal. Itu tidak masalah. Nanti seiring ini juga karena asumsi ya, asumsikan misalkan bentuk matrik dari batuan itu berbentuk bulat. Itu asumsi juga, harus ada asumsinya. Nah, hasil yang diperoleh gimana? Apakah tepat? Ya, kalau dibilang tepat tidak tepat. Tapi kalau dibilang mendekati tepat bisa. Nanti seiring dengan berkembangnya suatu riset, maka model itu akan semakin dibuat tidak ideal gitu ya. Jadi model ideal itu adalah suatu perjalanan riset untuk mengungkap fakta yang ada gitu ya. Jadi mulai bentuk model matrik batuan yang berbentuk bulat gitu ya. Kemudian makin ke sini ada lagi nih penelitian model batuan yang aspek rasio batuannya itu tidak besar ya, atau semakin memipih matrik batuannya atau campuran. Nah itu teori-teori itu semakin ke sini semakin berkembang gitu ya. Jadi
semakin mendekati bentuk matrik yang sebenarnya gitu ya. Kalau bentuk matrik batuan kan tidak beraturan ya, bentuknya tidak beraturan. Tapi bentuk yang tidak beraturan itu mungkin bisa didekati dengan bentuk bulat atau bentuk yang pipih gitu ya. Nah itu bergantung kepada nilai aspek rasionya. Di situ kita bisa lihat. Kemudian akuisisi data. Nah ini yang berkaitan dengan hasil eksperimen kan. Kemudian pengolahan data, itu langkah-langkah dari pengolahan. Kita bisa melakukan kombinasi antara metode pengolahan yang satu dengan metode pengolahan yang lain, itu bisa. Itu yang metode yang kita gunakan. Kemudian interpretasi hasil pengolahan. Nah, itu kita bisa ya menafsirkan atau menginterpretasi model geologi, itu juga bisa digunakan sebagai metode penelitian ya untuk menjawab pertanyaan riset tadi ya. Kemudian ya ini metode nanti berkaitan dengan penyimpulan ya. Misalkan interpretasi geologi mengenai zona subduksi, itu berarti kan nanti bisa kita simpulkan ya, hasil interpretasi data seismik menunjukkan bahwa pada pantai selatan Jawa misalkan terdapat zona subduksi ya. Nah itu metode yang digunakan kan metode misalkan interpretasi data seismik postek. Nah, itu bisa dipilih sebagai metode penelitian. Oke, kemudian ada tahapan riset ya, seperti yang dijelaskan tadi di awal. Untuk menentukan topik atau menentukan pertanyaan riset, kita harus punya pertanyaan riset ya. Maka kita harus paham tahapan riset yang berupa kajian pustaka. Kalau kita tidak punya kajian pustaka ya sudah ya, mau riset apapun itu biasanya hasilnya tidak sempurna ya, tidak sempurna. Nah ini penting bagi kalian yang mau menghadapi tugas akhir ya. Di fase-fase tugas akhir kalian harus banyak punya referensi ya, sehingga ketika kalian disuruh mempertanggungjawabkan penelitian skripsi kalian, itu kalian bisa menjawab dengan baik. Kajian pustaka, nah ini dapat meliputi apa saja, ada metodenya, bisa modelnya, bisa lokasi, itu semua sumber kita gunakan ya untuk melakukan penelitian. Terus kita bisa melakukan pemodelan. Nah ini sudah masuk metode ya, sudah masuk metode riset. Nah, pengukuran laboratorium, pengolahan data, analisa data, ini sudah masuk ke metode penafsiran, interpretasi, penyusunan laporan riset. Nah ini hasil karya ilmiah yang bersifat formal ya, formal. Jadi ada laporan risetnya, baik itu disertasi, tesis, skripsi, jurnal gitu ya, atau laporan-laporan ilmiah yang sifatnya formal. Nah kemudian selain itu karena setiap rumpun ilmu tertentu itu punya asosiasi ya, maka pasti ada yang namanya pertemuan ilmiah ya. Pertemuan ilmiah itu pasti di situ isinya ya tentang penyampaian hasil-hasil riset ya. Nah kalau ada penyampaian hasil riset berarti kan kalian harus punya kemampuan untuk menyampaikan riset ya, Nah kalau itu berarti kalian harus bisa melakukan presentasi ya. Presentasi ini bisa sifatnya sebagian atau presentasi hasil riset secara keseluruhan ya. Kalau sebagian hasil riset berarti kita sebutnya sebagai presentasi kemajuan, tapi kalau udah secara keseluruhan ya kita sebutnya sebagai presentasi akhir. Kemudian di dalam asosiasi suatu rumpun ilmu tertentu itu juga ada beberapa jurnal ya, jurnal yang diterbitkan oleh asosiasi rumpun ilmu tertentu, misalkan IJOG ya, Indonesian Journal Oil and Gas. Berarti kan di situ ada suatu rumpun atau perkumpulan ilmu tertentu di bidang geofisik yang fokusnya lebih ke oil and gas, eksplorasi oil and gas. Atau misalkan yang saya tahu itu ada di lembaga minyak dan gas ya, Lemigas itu dia punya jurnal namanya SCOG ya, jadi Science Contribution in Oil and Gas.
Jadi itu sama ya, dia fokusnya ke metode-metode yang digunakan pada eksplorasi migas. Nah itu nanti di situ akan dilihat bagaimana kalian menyampaikan hasil riset yang berupa jurnal. Nah jurnal itu setiap penyedia jurnal ya dari asosiasi atau rumpun ilmu tertentu itu punya format ya, punya format bagaimana penulisan jurnalnya. Jadi setiap jurnal itu tidak sama ya format penulisan, tapi sama seperti proposal riset. Jadi kontennya itu antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lain itu sama, hanya saja mungkin tata cara penulisannya rata kanan rata kiri, atau apakah dia penulisannya dibagi 2 kolom atau tidak gitu. Nah itu hanya berbeda di dalam hal itunya saja, tapi secara konten sebenarnya tidak ya. Jadi kontennya background ya, biasanya abstrak, background, kemudian metode yang digunakan, result, hasil, kemudian kesimpulan, daftar pustaka. Nah itu setiap jurnal kayaknya sepertinya nggak beda jauh lah, pasti sama di antara itu aja gitu ya. Hanya format penulisan mungkin daftar pustaka format penulisannya gini, kemudian kalau yang jurnal ini seperti ini gitu, beda-beda di penulisan saja. Oke, nah ini penjadwalan kegiatan riset ya, tadi sudah dijelaskan ya. Intinya kita di situ menjelaskan waktu yang kita lakukan pada saat kita melakukan kegiatan riset. Jadi dari waktu bulan sekian, tanggal sekian kita melakukan apa sampai riset kita itu selesai ya, penjadwalan kegiatan riset. Nah, ini yang berkaitan dengan kegiatan dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan. Pendanaan riset, nah ini tadi ya, kalau kita sifatnya proposal, ya kita di situ sampaikan dananya dari mana gitu ya, apakah dari institusi apa, institusi apa. Oke, nah sekarang kita masuk ke ini ya, tugas membuat proposal singkat. Nanti silahkan kalian presentasi satu persatu dulu. Dituliskan dalam format Word ya, format Word, kemudian nanti dipresentasikan satu persatu. Nah, kontennya apa? Kontennya itu ini ya, kontennya ini. Jadi topik risetnya apa, pertanyaan risetnya apa, atau latar belakang ya. Kalian silakan tulis pertanyaan riset ini sebagai subjudulnya latar belakang, kemudian tujuan dari risetnya apa, kemudian asumsi, hipotesa. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita mulai dulu dari 2 poin pertama ya. Tetap kalian flow-nya ini, urutannya ini, tapi untuk yang minggu depan akan dipresentasikan 2 poin yang pertama ya. Jadi topik riset yang kalian pilih, judul berarti ya, langsung saja judulnya apa, kemudian pertanyaan risetnya apa. Jadi ini proposal, usahakan proposal ini bisa bisa mewakili atau bisa digunakan lagi nanti pada saat kalian melakukan penelitian tugas akhir ya ini. Jadi ada 10 poin ya, 10 tahapan. Untuk minggu depan silahkan persiapkan 2 poin yang pertama dulu. Jadi topik riset dan pertanyaan riset. Ini. Ya. Oke, mungkin itu. Silakan, ada pertanyaan dulu nggak dari kalian mengenai tugas ya? Nanti dikerjakannya di file Word ya. Nanti kalian presentasikan satu persatu. Ya, silakan Dinda. Izin Mbak Cipta, perkenalkan nama saya Dinda Zahra-Sani dengan 122-12587. Saya ingin bertanya Pak, terkait topik yang akan digunakan itu bebas atau yang kandungannya itu ke dalam geofisika? Dalam geofisika aja, jangan yang marketing gitu, jangan. Sayanya nggak bisa diskusi nanti kalau kalian menampilkannya misalkan teknik marketing apa gitu.
atau teknik pembuatan makanan apa itu nanti kita tidak bisa diskusi panjang lebar di situ ya. Silakan kalian tentang fisik. Hah? Untuk metodenya juga fleksibel ya Pak? Kalau metodenya bebas, yang penting geofisika ya, entah kalian itu geolistrik atau seismik atau graviti atau magnetik silakan. Baik Pak, terima kasih. Objeknya bebas ya, objeknya di lapangan apa silakan. Ya, oke, silakan yang berikutnya siapa ini? Sultan Fahri. Izin masuk Pak, izin. Gimana Sultan? Izin Pak, terkait tugas ini, apakah kita harus menggunakan format khusus atau bagaimana ya Pak ya untuk dalam tata letak proposalnya? Sementara yang ini aja lah. Kalau masalah tata letak itu kan nanti kalian masalah editing aja ya. Saya pengen lihat ininya dulu, pengen lihat secara kontennya dulu seperti apa. Jadi ya pakai standarnya bebas aja lah ya. Time New Roman gitu misalkan, terus size fontnya 12 gitu ya. Kemudian tadi mengenai yang judul-judulnya, subjudulnya itu ada latar belakang, ya kan? Ada judul itu silahkan pakai kapital tapi size fontnya misalkan 12. Intinya saya tidak terlalu memperhatikan bentuk ininya dulu ya, tidak terlalu memperhatikan bentuk penulisannya dulu. Maksudnya huruf yang digunakan saya tidak perlu mempertimbangkan itu. Yang penting saya ingin melihat kontennya dulu. Sejauh mana kalian memahami topik riset, sejauh mana kalian memahami pertanyaan riset. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, silakan ada yang lain. Ya, Hanif, silakan Hanif. Baik Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Hanif. Tanya Pak, apakah tugas ini akan menjadi tugas yang berkelanjutan sesuai dengan 10 poin di sini? Itu kalau kita selesaikan sampai ke hasil gitu ya Pak, atau nanti ada tugas lain tapi kita nggak ada pembahasan dengan Bapak ada presentasi. Ya intinya di sini kita mencoba membuat proposal gitu ya, proposal. Kalau hasil kan bukan hasil proposal, itu bukan hasil ini ya, bukan hasil yang final ya. Artinya kalian bisa melakukan hasil yang masih sifatnya sementara. Saya tidak akan menuntut kalian mendapatkan kualitas hasil yang baik di sini. Saya hanya mengaitkan dengan mata kuliah yang sekarang kita laksanakan, yaitu metode penelitian. Langkah-langkahnya sudah betul belum? Urutan penelitiannya sudah betul atau belum? Mengenai hasil parameter nanti mungkin pada saat kalian menyusun tugas akhir ya, mulai di situ kalian perbaiki lagi proposalnya. Jadi perbaiki mengenai kualitasnya gitu ya, parameter-parameter yang sesuainya, baru di situ kalian fokus ke parameter. Kalau di sini saya hanya melihat yang berkaitan dengan proposal, poin-poin yang ada pada proposal riset. Jadi silakan kalian melakukan pengolahan data yang sifatnya masih bersifat sementara lah ya. Kalau di seismik itu sampai broodstack lah ya, jadi tidak sampai migrasi dan menampilkan kualitas data postek yang bagus gitu, enggak. Ya, jadi kalau itu cukup sampai langkah-langkah ilmiahnya saja lah yang saya lihat. Masalah kualitas parameter kalau masih kurang nanti silahkan diperbaiki pada saat kalian fokus mengerjakan tugas akhir. Ya, oke. Ada yang lain silakan.
Ini kakak ini apa? Ini nanti. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak, berarti cukup sekian kuliahnya ya? Cukup? Nggak ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada lagi. Oke, baik. Kalau gitu silakan kalian fokus ya untuk mengerjakan proposal riset. Kita mulai bertahap lah satu persatu ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya. Semoga kalian semua sehat selalu dan bisa mengikuti kuliah sampai akhir, sampai selesai ya, sampai ujian akhir semester dan mendapatkan nilai yang maksimal ya, sempurna. Oke, itu aja ya, saya tutup kuliah pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam Pak, terima kasih. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya, saya izin live ya. Iya. Weh, Sabil, udah kelar. Ega, Sultan Paling Rapip. Kelas saya kalian terus. Iya Bang, iya.
kok peluru gua nggak bisa dibuang ya Bang?
Ini